halaman buku paket Anda. Halaman 161, nomor 1 sampai dengan 10. Yang enggak ngerti tanyakan. Buku paket halaman 161, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tugas buku yang untuk fisika ini hanya itu aja ya, Pak? Kenapa, Nak? Iya, cuma uraian itu aja kan, Pak? Iya. Nomor 1 sampai nomor 10. Kalau ada yang tidak ngerti, tanyakan. Apa Kevin kok masuk 2 ya? Kevin? Iya, Pak. Ini error, Pak. Sebentar, Pak. Oh. Saya terlambat tadi soalnya ngajar MIPA 1 kelamaan ya. Lebih 10 menit anak-anak diem aja.
Baik, kumpulkan di fisika inti pertama di SLJ. Silakan, Nak. Debbie, silakan. Deborah ya. Silakan off cam saja, Nak.
Begitu nak kira-kira nomor 1. Lupa 9 dibagi 9,1 kok dicoret. Ya mendekati 1 lah. Baik, silakan istirahat dulu nak. Nanti kita lanjutkan jam 12:05. Terima kasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Ya, ya. Saya evaluasi sebentar mengenai hasil beberapa pendapat teman-teman kalian. Bentar. Langsung saya share saja share screen. Untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 1 ini harus hati-hati. Nah. Untuk jawaban nomor 1 ini kalau Anda memasukkan N-nya 1, berarti R-nya itu bukan 2,5 kali 10 pangkat min 10. Tapi jawabannya harusnya waktu itu R-nya adalah sekitar 0,528 Armstrong. Untuk yang nomor 1. Ngerti ya, nak? Yang tadi saya kemukakan tadi loh. Di PPT saya tadi. Di mana itu? Bentar. Yang tadi saya kemukakan di sini. Lah ini. Jadi kalau Anda memasukkan langsung R-nya ini, langsung 1/4, maka N-nya itu tidak sama dengan 1. Tapi berapa? R-nya itu waktu itu adalah 0,528 Armstrong. Ketika Anda memasukkan N-nya 1. Jadi harus hati-hati. Terus yang kedua. Yang kedua adalah Anda disuruh mencari Pasken itu deretnya ya. Terkecil betul, terbesar betul. Sudah betul. Nomor 3
Betul? Nomor 5 betul. Inframerah tingkat 3 betul. Nomor 6. Anak-anak, nomor 6 ini menarik sekali. Perhatikan baik-baik nomor 6. Kamu disuruh mencari apa, Pak? Anak, nomor 6. Energi ionisasi. Betul ya? Energi ionisasi. Pertanyaannya, apakah Anda tahu energi ionisasi itu apa? Deborah. Tahu saya, Pak, energi ionisasi itu yang dibutuhkan supaya elektronnya itu bisa dari kulit tertentu ke kulit lainnya gitu, Pak. Terjadi perpindahan elektron. Iya. Dari N sama dengan N-nya itu dasar. Dasar. Ke N sama dengan tak terhingga. Kevin, kamu pakai rumus apa, Kevin? Nomor 6. Yang seperlambda itu, Pak. Oh, oke. Anak-anak, kalau Anda pakai rumus itu kelamaan. Kan begini, seperlambda sama dengan R dalam kurung seper N kuadrat dikurangi seper M kuadrat. Betul, anak-anak ya? Betul. Setelah lambda ketemu, maka Anda pakai rumus E sama dengan H kali F. Betul, Kevin? H C per lambda. Lambdanya diperoleh dari ini. Yang dibalik. Betul ya? Maka mencari ini, lalu dimasukkan ke sini dengan H sama dengan konstanta Planck, 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule dikali second. Maka C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka nanti satuannya pasti apa? Joule. Betul? Lalu dijadikan EV. Hasilnya ini dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Bentar. Tak agak baikkan sedikit. Hasilnya ini nanti dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu satuannya dalam elektron volt. Jadi berapa elektron volt? Kelamaan. Coba kamu pakai lambda, nyari lambda, lalu memasukkan ke sini. Lalu pakai rumus apa, Pak? Langsung saja. E1. Yaitu min 13,6 dibagi N kuadrat. Langsung ketemu. Nah. Min 13,6 per 1 kuadrat. Itu sama dengan min 13,6 elektron volt. Ini satuannya elektron volt. Lalu E tak terhingga berapa? Min 13,6 dibagi tak hingga kuadrat. Hasilnya pasti 0. Betul? Maka delta E 1 menuju 2 itu berapa? Atau delta E dari 1 menuju ke tak hingga berapa? Tentu adalah E1 dikurangi E tak hingga. Berarti min 13,6 dikurangi 0. Ya, hasilnya min 13,6 elektron volt. Selesai, pasti hasilnya sama besarnya. Betul ya? Hasilnya ini dengan ini pasti sama. Nggak mungkin beda. Jelas kan, anak? Halo? Ada pertanyaan sampai sini, silakan bertanya.
Kok diam semua? Ngerti enggak yang saya beritahu ini? Ngerti ya? Dela, ngerti Del? Iya, Pak. Iya. Baik, sekarang nomor berikutnya. Perhatikan anak-anak, perwakilannya saja. Coba dilihat nomor 25. Halaman 163 nomor 25. Anda disuruh mencari energi ikat 1 deuteron, 2 triton, 3 helium, 4 oksigen, kelima nitrogen. Anda disuruh mencari semua itu. Bagaimana caranya? Baik. Dengarkan dulu, enggak usah nyatet. Dengarkan. Supaya Anda ingat. Tidak terjadi kesalahan lagi. Nomor 25. Misalkan Anda disuruh mencari deuteron 1H2. Masa intinya adalah 2,014102 SMA. Lalu pertanyaannya defek massa atau energi ikatnya berapa? Pertama, yang kamu lewati pertama kali itu adalah mencari defek massanya. Apa defek massa? Ingat X, A, Z. Nomor atau ini apa? Jumlah proton. Ini apa? Nomor massa, jumlah proton dan neutron. Z dikurangi A, jumlah neutron. Berarti kalau gitu delta M-nya berapa? Halo? Oh, kebalik ya. Sorry, kebalik. Kebalik. Ini A, ini Z. Nah, biasanya gitu ya kemarin saya. Berarti Z massa proton. Ya, terus yang bawah itu kan massa proton. Ditambah apa? A dikurangi Z. Itu siapa, nak? Massa neutron dikurangi dengan massa intinya. Berarti berapa dalam hal ini? Dalam hal ini, Z-nya adalah berapa ini? 1. Dikalikan dengan massa proton. Berapa massa proton? Pasti diketahui. Berapa massa neutron? Pasti diketahui. Berapa massa inti? Juga pasti diketahui. Coba dilihat di buku paket. Massa protonnya adalah 1,007825. Ditambah A dikurangi Z, berarti 2 dikurangi 1. Massa neutronnya adalah 1,008665. Sudah diketahui, nak. Massa intinya ini loh, nak, massa inti. 2,014102. Hasilnya berapa SMA itu kan pakai kalkulator. Setelah selesai, baru kamu cari E-nya. Berapa E-nya? Delta M dikali 931. Hasilnya berapa? Satuannya dalam, bukan joule, tapi mega elektron volt. Jelas, anak-anak? Halo? Selin? Jelas, Selin? Iya, Pak. Baik, saya beri waktu 4 menit. Silakan kerjakan nomor 25. 4 menit saja.
Hasilnya 2,223228. Yang ini ketemu berapa? 2, kok 2 koma? 0, Pak, itu yang maksudnya. Yang delta M itu 0,002388. Ya, boleh. Ya, bisa. Oke. Nah, tadi sendirilah. Yang penting tahu caranya enggak? Agung? Oke. Kevin ngerti caranya, Vin? Paham, Pak. Oke. Itu cara mencari energi ikat. Untuk mencari energi ikat, kamu harus mencari defek massa. Apa defek massa? Defek massa itu pengertiannya adalah pengurangan massa dari penyusunnya dikurangi dengan massa inti sebenarnya. Sudah? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nak. Nggak usah dicari nak satu-satu. Kelamaan. Pokoknya ngerti caranya. Paham ya? Lanjut. Sekarang coba dilihat soal nomor 20. Saya agak cepat dulu. Coba dilihat soal nomor 20. Pokoknya ngerti caranya aja lah. Pada penembakan inti Li63 dengan deuteron menghasilkan 2 partikel alfa. Nulisnya reaksi kimianya gimana, nak? 3Li3, 3Li6 dengan deuteron. Berarti ingat, deuteron itu apa simbolnya, nak? Halo? 1 H2. Betul ya? Jadi kalau begitu 3Li6 ditambah deuteron 1H2 berlaku hukum kekekalan massa. 6 ditambah 6 tambah 2 harus menghasilkan 8 nomor massanya. Jadi berapa, nak? Halo? Jadi berapa? Menghasilkan 2 partikel alfa. Ingat, alfa itu sama dengan apa, nak? 2 He helium. Berarti menjadi 2 kali 2, 4 He. Betul nggak, anak-anak? Plus energi yang dipancarkan. Ini selalu. Yang ini adalah reaksi atau inti produknya. Nah. Yang ini adalah hasilnya. Nah. Loh, kalau Anda disuruh mencari energi ikat, pertama yang Anda lakukan, cari delta M-nya dulu, selalu. Dalam hal ini, kalau terjadi reaksi seperti itu, delta M itu adalah M produk. Hati-hati, M produk. Ini P itu bukan proton ya, produk. Min M hasil. Udah. Dalam hal ini berapa? Sudah diketahui, nak. Sambil contoh. Untuk ini, Li63. Massa produknya berapa, nak? 6,01543. Tulis. 6,01543. Ditambah yang ini. Yang warna biru-biru ini. Berapa nih?
Halo, berapa itu? 2,01419. Baru dikurangi dengan yang warna hijau ini. 2 kali 2 HE4 berarti dikurangi 2 kali, hati-hati loh, ada 2 kalinya loh ya. 2 kali inti alfa. Inti alfanya berapa? 4,00278. Hasilnya berapa? SMA. Jelas kan anak? Kalau sudah, baru dicari E-nya, energi ikatnya. Apa energi ikat? Sama rumusnya seperti ini. E sama dengan delta M kali 931. Satuannya mega elektron volt. Jelas anak-anak? Halo? Baik. Dengan cara yang sama, kamu kerjakan soal nomor 21. Langsung. Nggak usah pakai hasil, nak. Kesuwen. Nggak ketemu nanti. Lama. Pakai kalkulator segala macam. Jadi ingat-ingat, dalam reaksi inti atau dalam reaksi inti selalu memunculkan E. Kalau di buku paket kalian bisa jadi E-nya itu disimbolkan Q. Maka ini sama dengan Q. Gitu loh, nak. Deborah bisa? Iya, Pak. Richard? Halo, Richard? Coba diem, Bisa, Richard. Pak. Oke. Cecilia Joanne? Iya, Pak. Bisa. Darius? Bisa, Pak. Baik, nomor 21 gimana, nak? Langsung aja. 1H2 deuteron ditambah 1H3 triton menjadi 2He4 ditambah netron 0 netron plus E. Berapa E-nya? Yang ini apa ini? Lalu ini apa ini? Produknya. Yang ini apa ini? Hasilnya. Betul ya? Maka cari delta M-nya dulu. Kalau sudah tahu delta M, dengan cara mengurangi ini, dikurangi dengan ini, maka kamu cari E-nya. Itu caranya. Tidak ada masalah ya. Lanjut. Dua 28, 29, 30. 28, 29, 30. Dua 28, 29, 30. Silakan yang nggak ngerti tanyakan. Persis sama. Nggak usah cari hasilnya. Betul ya, Vin?
Persis sama ya. Iya Pak, tipenya mirip Pak. Seperti contoh nomor 20 dan 21. Caranya sama, mirip. Silakan tulis senai, hasilnya enggak usah dikerjakan. Enggak usah dicari dulu. Caranya saja. Yang penting bisa. Dari tadi pagi loh, saya itu disuruh melihat apa lehernya Yuwa terus ya. Anabel bisa ya Anabel? Tania? Iya Pak, lagi coba. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan sepuasnya, mumpung Pak Hermawan mendampingi Anda. Permisi Pak, saya mau tanya. Iya, Nadia. Buat yang nomor 29 itu Pak, itu artinya kalau penggabungan 2 proton sama 2 neutron itu nanti produknya itu yang 2 dikali 1H1 terus ditambahin sama 2 dikali 0N1 gitu Pak? Baik. 29 ya. Tak tulis. Ya Pak. Bentar. Fisika ND. 29. Apa ini? Energi dibebaskan menggabungkan 2 proton dan 2 neutron. 2 proton dan 2 neutron. Untuk membentuk sebuah inti helium. Untuk membentuk sebuah inti helium. Berarti kalau begitu gimana? Menggabungkan 2 proton dan 2 neutron. Berarti kan 2 1H1, betul nak? Ditambah 2 0N1, ini neutronnya, betul? Menjadi gimana? Menjadi 2He4 helium ditambah E, betul? Berarti ini semua adalah produknya, ini adalah hasilnya.
Sekarang perkalian apakah berlaku nomor massa? Berlaku. Ini 4. Ini 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2 ditambah 4. Sama. Betul? 2 kali 1, 2. 2 kali 0, 0. 2. Betul ya? Nah, oke, udah. Nadia. Gitu, Nadia. Oke, paham Pak. Makasih Pak. Yuk. Pak Her. Ya. Saya mau tanya Pak, nomor 5 sih Pak. Ya, Nomor 5 itu berarti itu kan mintanya direct inframerah tingkat 3 itu berarti dari pakai yang mana ya Pak? Saya bingung Pak. Oke, siap. Dicatat nak. Nomor 5. Semakin banyak petanya semakin enak. Deret itu kan ada 5 nih. Siapa saja yang pertama? Liman. Yang kedua siapa? Balmer. Betul, anak. Yang ketiga siapa? Halo? Draket. Betul? Salah. Pasken. Terus yang keempat, bracket. Yang kelima apa? Nak? Van. Gitu nak ya. Liman, N-nya sama dengan 1, M-nya lebih dari 1, betul? Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Balmer, N sama dengan 2, M-nya lebih dari 2. Pasken, N-nya sama dengan 3, M-nya lebih dari 3. Bracket, N-nya sama dengan 4, M-nya lebih dari 4. Pasken, N-nya sama dengan 5, M-nya sama dengan lebih dari 5. Anak-anak, tolong perhatikan baik-baik. Yang dinamakan liman, itu bisa kita namakan, ini dihafalkan, deret ultraviolet. Yang ini merupakan deret cahaya tampak, yang frekuensinya lebih besar lagi. Yang frekuensinya lebih besar lagi tentu adalah inframerah. Untuk Pasken. Tapi tingkat 1, ini tingkat 2, bracket, Van tingkat 3. Berarti kalau nomor 5, Anda disuruh mencari deret apa nak yang nomor 5 itu? Halo? Inframerah tingkat 3. Berarti punyanya Van. Kalau punya Van, Anda gunakan panjang gelombangnya yang mana? Terbesar. Yang terbesar diperoleh dengan cara nomor 5 ya. N-nya sama dengan 5 dan M-nya sama dengan 6. Berarti 1/5 sama dengan R dalam kurung 1/5 kuadrat min 1/6 kuadrat. Gitu anak-anak. Ngerti? Berarti berapa lambdanya? Lambdanya sama dengan 1/lambdanya sama dengan R. Bentar, nah. Kecepat-cepatan soalnya mau masuk yang lain. 36 dikurangi 25 dibagi 36 kali 25. Maka lambdanya sama dengan 36 kali 25 dibagi berapa ini? 11. Gini nak. Ini adalah lambda yang maksimum. Lambda minimum, kalau ditanyakan lambda minimum, pasti yang ininya kamu ganti
tak terhingga. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas yang saya berikan ini? Anak-anak semua bisa semua ya tadi ya? 28, 29, 30 bisa ya? Halo? Baik, sekarang saya masuk berikutnya. Saya punya waktu sekitar 10 menit. Lumayan lah. Mengenai radioaktif. Atau radioaktivitas. Anak-anak, zat radioaktif ini dikemukakan oleh Henry. Pasti sudah diberitahu oleh guru kimia kalian. Siapa anak? Becquerel. Habis itu dikemukakan oleh pasangan suami istri. Namanya siapa anak? Masih ingat Kevin? Marie Curie, Pak. Yes, Marie and Curie. Baik, anak-anak, pertanyaannya sebelum kita masuk ke radioaktif. Apa sih yang dinamakan radioaktivitas itu? Radioaktivitas adalah proses peluruan inti atom. Yang tidak stabil menjadi stabil. Proses peluruan inti atom dari tidak stabil menjadi stabil. Ya, jadi hati-hati, saya garis bawahi nak, peluruan. Peluruan itu bisa kita artikan sebagai pengurangan. Pengurangan dari siapa? Pengurangan dari inti atom. Loh, kalau begitu, tadi saya katakan, Pak Herman tadi mengatakan, zat tertentu ternyata ada yang tidak stabil. Biasanya zat yang tidak stabil itu memiliki nomor massa lebih dari 83. Lalu dicetuskan oleh Henry Becquerel bahwa menemukan unsur itu. Siapa unsur itu? Unsur itu dinamakan sebagai uranium. Mengapa uranium? Karena uranium itu secara fisik, kimiawi, bisa dituliskan 92238. Jadi nomor massanya jauh lebih besar. Padahal kemarin Pak Hermawan sudah mengatakan, nomor massa lebih dari 83 itu sudah tidak stabil. Apalagi 238. Loh, kalau begitu, uranium ini akan memancarkan, ya, atau partikel ini, atau uranium itu, akan meluruh
dengan cara melepaskan inti dan menjadi radiasi secara terus-menerus. Secara terus-menerus, hati-hati. Akan meluruh secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Sampai stabil. Terjadi kestabilan. Kestabilan apa ya? Kestabilan inti. Coba perhatikan. 238 dikurangi 92 pasti lebih besar dari 92. Kemarin sudah saya katakan, kalau misalkan nomor neutron, jumlah neutronnya sama dengan jumlah protonnya, itu pasti stabil. Lah ini jauh lebih besar neutronnya. Pasti jauh lebih kestabilan. Lebih jauh dari stabil. Oleh karena itu partikel-partikel ini atau uranium ini akan secara terus-menerus meluruh sampai menjadi stabil. Meluruh ya, terus-menerus meluruh. Sampai terjadi kestabilan inti. Meluruh itu tadi saya katakan, yaitu perpindahan elektron. Dengan cara terjadi seperti itu. Bagaimana caranya? Ya diradiasikan. Nah, partikel-partikel itu apa? Ya, ternyata anak-anak. Partikel-partikel penyusun uranium itu ada 3 cahaya. Alfa, beta, dan partikel gamma. Masing-masing ini memiliki kelakuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang karakter-karakter partikel alfa. Nah, sebelum masuk ke sini, saya beri kasih dulu ilustrasinya begini. Ini ada tabung discharge. Lalu saya mempunyai zat radioaktif atau sinar radioaktif. Jadi sinar radioaktif ini saya pancarkan ke tabung discharge. Dan di luar itu terdapat medan magnet. Arah medan magnet itu meninggalkan Anda. Jadi arah B-nya meninggalkan Anda. Yang terjadi adalah ternyata keluar 3 sinar. Nah. Ini yang punya ITB, nah, kalau di Indonesia. Kita enggak punya. Di sini enggak punya. Yang pertama, lurus, warna merah. Yang warna hijau, itu ke sana, nah, ternyata. Warna hijaunya. Sedangkan yang warna berikutnya, yang biru, itu kemari. Lah kalau begitu, ya kalau begitu, bisa saya katakan, yang pertama adalah yang ini warna merah. Tidak terpengaruh oleh medan magnet. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sinar ini pasti
tidak memiliki muatan. Karena tidak terpengaruh oleh B. Jadi tanpa muatan, maka oleh Becquerel dinamakan sinar gamma. Tidak bermuatan. Jadi kalau ini V, medan magnet kemarin, yang ini adalah B, ketika V diputar ke arah B, maka arah gaya Lorentz-nya itu ke sana. Betul ya, Vin? Loh, kalau begitu, yang warna biru ini mengikuti arah F, gaya Lorentz. Berarti ini mempunyai muatan positif, dinamakan partikel alfa. Positif. Sedangkan yang warna hijau ternyata menentang arah F. Berarti ini dinamakan oleh Becquerel sinar gamma. Dinamakan sinar beta. Mempunyai muatan negatif. Nah, dari sini dapat kita simpulkan karakter-karakter dari ketiga sinar itu. 1. Untuk sinar alfa. Yang apa karakternya? Merupakan inti helium. Mengapa dikatakan inti helium? Karena inti helium memiliki muatan positif. Itu yang kedua. Yang siapa kira-kira karakter dari sinar alfa ini? Lalu, daya ionisasinya itu paling besar. Bentar, nah. Sedangkan yang D, daya tembusnya paling lemah. Makanya sinar alfa ini tidak berbahaya. Tidak sampai melukai kulit. Kulit saja tidak bisa melukai untuk sinar alfa ini. Yang berikutnya, E, dapat digolokkan oleh medan magnet. Betul ya, tadi ke kiri. Apa itu melengkungnya. Sekalian medan listrik. Jadi kalau medan magnet saja berpengaruh, maka medan listrik berpengaruh. Ini adalah B simbolnya, ini adalah E simbolnya. Medan listrik E, kalau medan magnet B. Apalagi anak-anak? Yang F kira-kira apa? Proses reaksi intinya, X, ini A, ini Z, akan menjadi Y. Ini hasilnya loh. Ini A, A itu berada di, saya selalu kebalik. Ini A, ini Z. Ini A min 4, ini Z min 2. Harus ditambahkan apa? 2HE4. Betul ya? Ini dikurangi ini sama dengan ini. Ini dikurangi ini sama dengan ini. Plus harus ditambahkan energinya. Selalu begitu reaksi ini.
Sekarang yang kedua adalah sinar beta. Satu, apa sinar beta itu? Merupakan elektron. Jadi yang kedua, nah, muatannya negatif. Yang C dapat dibelokkan, daya ionisasi dan daya tembusnya sedang. Kalau dibandingkan dengan alfa dan gamma, ya, sedang. Yang D dibelokkan oleh medan magnet. Oleh B dan E dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. B dan E. Yang E reaksinya bagaimana? E A ini Z menjadi Y berapa ini? Halo? Halo? Berapa nih? Elektron? Loh, kok bingung? Elektron berapa? Z plus 1, ini A, ditambah 0 E, ini min 1, ini 0, betul ya? Yang ketiga, sinar gamma. Apa karakternya? Yang A. Halo? Sinar gamma itu karakternya apa? Tidak bermuatan. Dan tak bermassa. Yang B, merupakan gelombang elektromagnetik di dalam rambatannya. Ketiga, daya ionisasi lemah dan daya tembusnya di bawah saja. Daya tembusnya besar. Daya tembusnya besar. Begitu. Terus yang E, apa yang E? Reaksinya E, ini A, ini Z, adalah Y, ini A, ini Z, ditambah gamma. Karena gamma itu 00. Plus E pasti. Kesimpulannya, untuk daya ionisasi, alfa itu paling besar. Tengah-tengah beta, yang paling kecil gamma. Daya tembus, alfa paling kecil, beta tengah-tengah, yang paling besar adalah gamma. Jadi ini tolong dihafalkan. Biasanya kalau di soal-soal sering keluar bersama karakter-karakter
alfa, beta, dan gamma. Oke, sampai sini saja dulu perjumpaan hari ini. Mohon maaf, mungkin terlalu cepat. Sampai sini saya harus mempersiapkan diri, ada ujian bahasa Inggris. Oh, sorry. Untuk tanggal 25 pulang sekolah, ulangan fisika inti dan peluruan radioaktif tanggal 25. Anda catat 25. Ulangan peluruan tentang fisika inti dan peluruan radioaktif. Sudah ya, sudah tahu kan ya. Karena akhir Februari ada libur. Ya, moga-moga liburnya agak panjang sedikit. Moga-moga. Lalu masuk PHB 2KS sama ujian. Pokoknya stres pokoknya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Ini kemungkinan tanggal 25 itu pulang sekolah ada ulangan matematika, Pak. oke, kalau tanggal 25 ada ulangan matematika, perjanjikan dengan kelasnya kapan bisanya. Oh ya, baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Darren Makasih, Pak. sama Kevin dijanjikan kapan bisanya. Pak, saya mau ulangan saat liburan, silakan. Saya siap. Oke, kita doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, syukur padamu atas penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini. Kau beri kesempatan kami bersama teman-teman serta Bapak Ibu guru kami menyelesaikan tugas-tugas untuk belajar di sini 1. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan hari ini serta melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Sertai dan dampingilah kami selalu ya Bapa, semoga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, semoga Tuhan memberkati Anda semua. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.